Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Navarel Farm ya. Untuk edisi hari ini kita akan membahas mengenai perlakuan terhadap pisang tanduk yang sudah keluar buah ya, baru keluar buah. Ini usia 1 minggu dari keluar buah ya, karena pas keluar buah kemarin pas Lebaran ya, jadi ini 1 minggu setelah Lebaran. Setelah saya balik lagi ini sudah muncul. Sebelum ditinggal itu belum ada muncul, baru keluar daun pendeknya ya, baru mau keluar jantung pisang. Nah ini setelah saya balik lagi ini sudah keluar jantung pisangnya ya. Nah kondisinya seperti ini, pisang tanduk ada 2 pohon yang berbuah ya. Yang satu yang ini 3 sisir, dan yang tadi yang sebelumnya itu ada 2 sisir ya. Di sini terlihat kurangnya perawatan, jadi mungkin di sini nanti akan kami bahas mengenai perlakuannya harus bagaimana agar bisa berbuah maksimal ya kalau untuk pisang tanduk. Ini kemarin saya buat saluran air ya, ini lubang ini dari kolam bioflok pembuangan, jadi langsung ngalir ke sini. Nah kita perlakuan pertamanya ini kita kurangin anakannya kita potong ya. Ini kemarin sore waktu pulang kerja langsung saya potong, pulang jam 4 itu langsung saya potong. Yang anaknya ada yang besar, ada yang kecil-kecil juga banyak sekali. Kita potong ya, kita buang bersih. Nah ini yang cara yang pertama ya teman-teman ya. Jadi cara yang pertama itu kita buang anakan sebanyak mungkin, hanya sisakan 1 saja ya teman-teman. Ini nggak saya sisakan, kenapa? Karena di sini masih ada 2 anakannya yang sudah cukup besar ya. Sudah terlambat tadinya, tapi tidak apa-apa. Ini sudah ada 2 yang besar, mungkin sekitar 2 bulan lagi yang satu ini mau berbuah, dan yang satu ini estimasi sekitar 3 bulan lagi mungkin bisa berbuah. Nah ini anak-anakan yang kecil-kecil ini juga nanti kita harus bersihkan ya. Dan sini terlihat juga untuk daunnya terlalu banyak, daun yang sudah tidak produktif ya, nanti kita akan kurangin ya. Itu cara yang kedua ya. Tadi yang pertama adalah pemangkasan anaknya, dan yang keduanya adalah pengurangan daun yang tidak produktif ya. Nah ini kita siapkan seadanya. Ini ada pisau dari tempat kerja ya, dari pabrik yang sudah tidak terpakai, kita bawa pulang. Nah ini kita ikat aja karena kita hanya sekali pakai ya, jarang terpakai. Ini ada bambu tadi bekas antena dalam ya. Nah kita pakai. Nah maksimalkan alat seadanya di rumah ya, karena di sini tidak ada alat, tidak punya tangga ya. Jadi ada bambu dan ada pisau bekas pabrik kita pakai. Kita ikatnya juga pakai tali rafiah, bukan kita buat khusus ya. Nah ini alat manualnya sementara sudah jadi. Nah kita nanti akan pakai buat membersihkan daun-daun yang sudah tidak produktif. Daun-daun yang sudah tidak produktif yang seperti apa? Itu yang tadi yang terlihat yang tua-tua ya, yang sudah kering itu banyak yang belum dibuang, dan daun-daun yang sudah tua, jadi sebagian udah berwarna kuning hijau, tapi sebagian daunnya sudah berwarna kuning dan sudah ada yang kering. Nah itu sudah tidak produktif. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kameranya saya taruh dulu di sini, saya coba nanti untuk bersihkan daun-daun yang tidak produktif ya. Nah, ini agak siang hari jadi mengarah ke matahari, jadi agak gelap ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf apabila gambarnya tidak maksimal. Kita
coba teman-teman ya. Nah, ternyata bisa. Dan kering-kering kita kurangin. Nah, ini tadi saya infokan lagi, ini cara yang kedua ya. Nah, tadi yang pertama adalah pengurangan untuk anakan yang di sekitar induk kita kurangin. Dan yang kedua adalah pengurangan daun-daun tua yang sudah tidak produktif. Nah, ini kan di sini juga anginnya cukup kencang ya. Untuk di Bogor ini hujan dan anginnya cukup kencang. Jadi ini kan karena dekat-dekat rumah, jadi alternatif juga supaya tidak terlalu banyak daunnya ya, takutnya nanti roboh. Dan karena saya di sini tidak punya bambu untuk menopang ya agar tidak roboh, jadi kita memaksimalkan dengan pengurangan daun, tapi jangan terlalu kurang sekali ya teman, karena ini masih membutuhkan nutrisi. Yang kita tahu bahwa daun itu adalah dapurnya, ibarat dapur ya, jadi mereka untuk produksi fotosintesis yang diperlukan untuk pembesaran buah juga, jadi itu juga sangat penting. Jadi hanya kita kurangin yang sudah tidak produktif, yaitu yang tua-tua tadi saya infokan, yang sudah kering dan yang sudah mulai mau menguning atau sudah sebagian kering. Nah, kita buang, itu sudah tidak menghasilkan. Nah, ini karena pisau bekas ya teman-teman ya, sampai patah pisaunya ya, pisaunya sampai patah. Nah, kita coba sambung lagi, kita coba lagi apakah bisa. Sepertinya talinya kurang kuat ya, jadi nanti kita coba sambung lagi untuk talinya. Kita lihat dulu. Ternyata talinya kurang ya, jadi kita tambah tali dulu teman-teman. Oke, setelah kita tambah tali, kita coba lagi. Nah, ini sudah mulai gerimis ya teman-teman ya, takutnya hujan ini. Nah, kita kurangin ini yang tua-tua. Yang mengarah ke rumah orang, arahnya juga kita kurangin. Sambil lihat lagi apakah masih ada yang tidak produktif, kita buang sedikit-sedikit. Kelihatan ya buahnya ya, yang sebelah kiri itu ada 3 sisir, yang di sebelah kanan atas itu ada 2 sisir. Nah, ya hasilnya kita ambil golok untuk cacah ya. Cacah. Cacahnya taruh di bawah saja, karena di bawahnya tadi sempat ada saluran air ya. Nanti kita tumpukin di situ saja untuk pengairan, biar kita tahu bahwa pohon pisang itu sangat memerlukan banyak sekali air. Jadi kita timbun aja di bawahnya. Saya infokan lagi ya teman-teman ya, bahwa sebenarnya ini ada 4 cara untuk perawatan pisang yang sedang berbuah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau untuk saya pribadi itu, pertama kita buang anakan ya, anakannya kita kurangin. Yang keduanya kita buang daun-daun yang tidak produktif ya. Nah, kita kurangin seperti ini.
kering-kering dan yang sudah berwarna kuning kita buang. Dan yang ketiga adalah pembersihan di batang pohonnya. Nanti di videonya ada pembersihan batang pohonnya. Apa maksudnya pembersihan? Di batang-batang pohon, kalau yang kita tahu teman-teman ya, itu pasti ada yang busuk ya teman-teman ya, ada yang batangnya pelepah, yang bekasnya sudah busuk. Nah itu kita harus buang ya, kita bersihkan saja. Kenapa kita bersihkan? Karena itu kalau yang udah busuk biasanya sering ada cacing dan ada hewan-hewan tertentu yang nanti mengganggu untuk kemaksimalan pertumbuhan batang atau pohon, yaitu mengganggu. Karena nanti untuk cacing dan juga hewan-hewan itu biasanya memakan yang di batangnya itu teman-teman ya. Jadi sebaiknya kita buang yang busuknya biar tidak mengganggu pertumbuhan batang itu sendiri ya. Teman-teman nanti bisa lihat di video ini. Yang keempat adalah sebenarnya pembubuhan atau penimbunan bagian bawah buat batang pohon itu harus dibubun ya. Bubun sebenarnya cara pertama tadi boleh, di pertama juga atau keempat, pokoknya 4 cara ini bias yang sering saya lakukan dan hasilnya nanti pisangnya lumayan besar ya teman-teman ya. Untuk perlakuan pisang besar atau tidak, nah saya pakai perlakuannya seperti itu ya. Jadi yang keempat itu tadi ada penimbunan atau pembubunan untuk bagian bawah batang pisang ya. Karena teman-teman tahu bahwa untuk batang pisang khususnya jenis pisang tanduk atau pisang biar ini itu anakannya pasti keluarnya di bagian atas. Di bagian atas beda seperti tanaman pohon pisang lainnya ya. Pasti kalau tanaman pisang lainnya anakannya itu numbuhnya dari bagian bawah. Jadi pohon utama ada, nanti di bagian bawahnya itu keluar anakannya, keluar dari bawah samping ya. Tapi kalau pisang tanduk ini keluarnya dari atas ya teman-teman ya. Tadi saya tunjukkan ada anak-anakan kecil itu ya, itu bagian atas, sehingga makin lama itu makin ke atas, di atas permukaan tanah. Jadi kita harus bubun terus, kita timbun tanah terus ya, supaya tidak roboh dan akarnya juga maksimal. Dan kalau ada lebih baiknya lagi untuk setiap beberapa kali peranakan yang udah terlalu ke atas itu sebaiknya dibongkar ya, terus kita tanam lagi di tanah yang agak dalam ya. Jadi kita biasanya kalau saya nanam pohon pisang tanduk itu di bawah permukaan tanah, jadi di bawahnya ya. Beda seperti pohon pisang rata dengan tanah, itu pun hasilnya nanti anakannya pasti masih kuat ya. Tapi kalau pisang tanduk harus tanaman pertama diusahakan lebih bawah dari permukaan tanah ya. Jadi nanti begitu anaknya keluar agak ke atas, kita tambah tanah lagi. Nah, akhirnya juga nanti sama dengan rata tanah, dan akhirnya umurnya bisa lebih panjang untuk berapa kali panennya ya. Nah ini saya coba bersihkan untuk pohon-pohon yang ada batang busuknya ya. Nah kita buangin. Ini sebenarnya kalau videonya didekatkan itu waktu di zoom mungkin di batang-batang busuknya ini banyak semut, banyak serangga-serangga ya, sama cacing biasanya seperti itu yang ganggu pertumbuhan tanaman. Nah ini tadi masih ada ketinggalan. Nah ini teman-teman bisa lihat ujungnya sudah coklat ya, udah kening, ini tidak produktif. Nah saya coba bersihkan, nanti saya coba tunjukkan videonya ya, karena ini kameranya juga sendiri, tidak ada kameramen. Nah, ya, gulma atau rumput-rumput yang di sekitar pohon kita bersihkan, kita tumpuk di bawah pohonnya aja untuk penumpukan ya.
Nah, ini rumputnya sudah saya tinggal 2 minggu di kampung, ini cukup banyak. Dan untuk pohon ini sudah 2 kali panen saya ya. Ini mau ketiga dan keempat ya teman-teman ya. Ini dalam waktu 2 tahun, belum sampai 2 tahun, mungkin sekitar 16 bulanan ya. Ya 16 bulan, hampir 17, mau jalan 17. Ini mau panen yang ketiga. Nah, hasilnya seperti ini, nanti saya tunjukkan lebih dekat untuk kameranya. Jadi cara yang pertama tadi adalah pengurangan kapasitas anakan pisang ya, kita bersihkan. Terus yang kedua pengurangan ini, terus yang ketiga pembersihan batang yang busuk-busuk ya, pelepah yang busuk. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah ini kan sudah tidak ada pelepah yang busuk ya, mulus pohonnya. Nah ini juga sama. Nah ini, yang busuknya kita buang. Nah seperti kita bersihkan. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bersih, mulus semua. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.